Halo, para penonton setia Strawberry Manis dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan bahagia dan sehat selalu ya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak kisah inspiratif yang akan kami bagikan kali ini. Bagi kalian yang baru pertama kali bergabung dengan keluarga besar Strawberry Manis, selamat datang. Kami selalu senang menyambut penonton baru yang ingin menemani kami dalam setiap cerita yang penuh makna. Kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang sangat istimewa. Sebuah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang tumbuh di tempat yang tak terduga. Kisah ini mungkin akan membuat kalian terharu, tersenyum, bahkan mungkin sedikit terkejut. Tapi percayalah, ini adalah kisah nyata yang penuh dengan pelajaran berharga tentang kehidupan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama kisah dari seorang pemuda bernama Arjuna dan seorang wanita hebat bernama Ibu Ratna. Sejak kecil, Arjuna tumbuh di sebuah keluarga yang memiliki latar belakang kehidupan yang kurang beruntung. Sejak dulu, tepatnya pada masa kecilnya, Arjuna sudah terbiasa dengan kata-kata keras serta pertengkaran dalam rumah tangga. Ia tak pernah berani bicara dengan kedua orang tuanya. Permasalahannya lebih banyak dicurhatkan pada orang lain, terutama teman-temannya. Keadaan baru terasa membaik ketika kedua orang tuanya bercerai saat Arjuna lulus SMA. Ayah pergi meninggalkan rumah, begitu pula dengan ibu. Sementara Arjuna memilih ikut bersama Ibu Ratna, pengasuhnya yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Karena hanya beliaulah satu-satunya orang yang begitu peduli padanya. Bersamaan dengan perceraian kedua orang tuanya, Ibu Ratna membawa Arjuna pindah ke rumahnya yang terletak di kampung halamannya di Jawa Tengah. Sehingga praktis waktu Arjuna lebih banyak dihabiskan berdua lantaran Ibu Ratna adalah seorang janda dan tak memiliki anak dari pernikahannya. Saat Arjuna tiba di rumahnya, kondisi ekonomi Ibu Ratna memang sedang terpuruk. Dan di saat itu pula beliau mulai mencoba membangun usaha untuk menyambung hidup mereka. Beliau menggadaikan sertifikat rumahnya ke bank untuk membuka sebuah usaha warung sederhana di seberang rumah. Perlahan, kondisi ekonomi yang dibangun Ibu Ratna mulai dapat mereka rasakan. Seiring berjalannya waktu, angsuran pinjaman Ibu Ratna di bank pun perlahan terlunasi. Tapi sayangnya penghasilan dari usaha warung semakin menurun lantaran semakin banyaknya pesaing lain yang juga membuka warung. Sampai suatu ketika, tepatnya setelah 1 tahun Arjuna tinggal bersama Ibu Ratna, ada sebuah kejadian yang tak terduga. Ibu Ratna terkena serangan jantung dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat. Arjuna yang mengetahui hal itu tentu sangat sedih dan takut Ibu Ratna akan meninggalkannya sebatang kara. Ia tak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjalani kehidupannya sendiri nantinya. Tapi ketakutannya itu seketika hilang setelah salah seorang dokter di sana mengatakan jika Ibu Ratna sudah berhasil melewati masa kritisnya. 3 hari di rumah sakit, Ibu Ratna kembali dibolehkan pulang ke rumah. Tapi Arjuna harus tetap menjaganya agar beliau tak terlalu lelah dan harus rutin minum obat. Jujur, Arjuna cukup bahagia dengan kondisi yang mulai pulih tersebut. Ibu Ratna bisa kembali menjalani rutinitasnya menjual nasi di warung. Arjuna bisa lebih tenang membantu menjaga warungnya itu. Sayangnya, ketenangan itu tak berlangsung lama lantaran Ibu Ratna kembali sering merasa lemas dan kadang sulit untuk beraktivitas. Arjuna hanya memintanya untuk istirahat lantaran dikiranya tidak ada yang terlalu serius dengan kondisinya itu. Pada awalnya, rasa lemas yang dialami Ibu Ratna itu hanya terjadi sesekali dan Arjuna pun membiarkan beliau untuk lebih banyak beristirahat agar cepat pulih. Tapi semakin lama kondisi itu semakin sering dialami. Sampai pada suatu pagi saat Arjuna hendak menyiapkan perlengkapan sebelum pergi ke warung, Ibu Ratna mengatakan jika ia kembali merasa lemas, bahkan tak bisa bergerak sedikit pun. Akhirnya Arjuna sarankan beliau untuk tidur dan meninggalkan Ibu Ratna dengan segelas air putih serta obat yang biasa diminum jika sedang lemas. Tapi alangkah terkejutnya Arjuna ketika pulang dari warung untuk mengambil masakan, nampak beliau masih dengan keadaan yang sama seperti saat ditinggalkan. Bahkan segelas air putih serta obat yang diletakkan tadi tetap tak berubah di tempatnya semula. Tentu saja Arjuna panik dan tindakan pertolongan pertama yang dilakukannya yaitu buru-buru memanggil seorang mantri yang tinggal di dekat rumahnya. Tapi rupanya mantri yang dipanggil itu justru menyarankannya untuk membawa Ibu Ratna ke rumah sakit.
Tanpa berpikir lagi, dengan dibantu beberapa tetangga, Arjuna pun membawa beliau menuju rumah sakit terdekat. Singkatnya, beberapa hari di sana, Ibu Ratna minta pulang dan meminta Arjuna untuk merawatnya di rumah. Alasannya lantaran biaya serta tak betah berada di sana. Seiring berjalannya waktu, akhirnya berbulan-bulan Arjuna harus mengurus Ibu Ratna seorang diri. Namun selama itu pula nampaknya penyakit kelumpuhan yang dialami beliau tak kunjung membaik. Arjuna juga tetap menjalankan usaha warung Ibu Ratna, meski hasilnya tak seramai beberapa tahun belakangan, tapi setidaknya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Lambat laun, Arjuna mulai terbiasa merawat Ibu Ratna. Selain karena iba, ia juga menganggapnya seperti ibu kandungnya sendiri. Arjuna mulai dari menyuapinya makan, mengganti baju, bahkan memandikannya di pagi hari dan sore hari. Memang seringkali Arjuna merasa jenuh di tengah kegiatan itu, tapi perasaan itu dengan mudah hilang saat ia menatap matanya dan melihat senyum tulus di wajahnya. Senyum yang selalu terpancar saat beliau mengasuhnya dulu. Sampai pada suatu ketika saat Arjuna sedang menjaga warung, secara kebetulan ada seorang wanita parubaya yang lumayan cantik datang untuk memesan nasi padanya. Kebetulan saat itu warungnya sedang sepi. Hanya ada Arjuna dan wanita parubaya itu yang duduk menunggu pesanannya. Semula tak ada pikiran aneh pada ibu-ibu itu, tapi konsentrasi Arjuna seketika buyar saat mengantarkan bungkusan nasi padanya. Secara tak sengaja netranya tertuju pada salah satu kancing baju yang sengaja dibiarkan terlepas. Gejolak dalam dirinya seketika hadir. Sebagai pria normal, tentu saja timbul perasaan aneh dalam dirinya. Apalagi entah disengaja atau tidak, ibu-ibu itu tersenyum melambatkan sadar jika sedari tadi Arjuna memperhatikan dua anugerah itu. Dari kejadian itu entah kenapa Arjuna mulai berpikir, bukankah setiap hari ia selalu berhadapan dengan pemandangan semacam itu di rumah? Tapi kenapa beda saat ia memperhatikan ibu paruhbaya itu dengan Ibu Ratna mantan pengasuhnya? Pengalaman beberapa detik itu rupanya berdampak besar pada kehidupan Arjuna sehari-hari. Entah kenapa ia mulai memperhatikan sosok Ibu Ratna sebagai wanita yang spesial. Arjuna berusaha lebih memperhatikan Ibu Ratna secara detail dari postur hingga lain-lainnya. Meski begitu, ia tetap menyembunyikan rasa penasarannya itu semata-mata agar tak dianggap kurang ajar. Tapi sejak itu pula hari-hari Arjuna selalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran aneh tentang Ibu Ratna. Kegiatannya menjaga warung lebih sering diisi dengan membuka situs-situs dewasa dari negeri Sakura. Dan hal itu membuat cara pandangnya pada Ibu Ratna mulai berbeda. Timbul perasaan aneh setiap kali merawat Ibu Ratna, seperti membantunya mandi atau mengganti baju. Kadang Arjuna berpikir untuk berterus terang pada beliau tentang keinginannya menghabiskan malam dengannya. Tapi mana mungkin Ibu Ratna bersedia karena jelas-jelas itu tak baik menurutnya. Alhasil, pikiran itu hanya berputar-putar di benak tanpa ada solusinya. Sampai akhirnya saking tak tahannya Arjuna dengan pikiran itu, dengan ragu ia memberanikan diri untuk menceritakan keinginan itu, tepatnya pada malam hari. Arjuna ingat saat itu jam sudah menunjukkan angka 9 malam. Sepulang dari warung dan usai menonton tayangan dewasa dari negeri Sakura, ia melangkah menuju kamar beliau. Di sana nampak Ibu Ratna masih belum terlelap, sehingga Arjuna memutuskan untuk duduk di samping dipannya. Setelah panjang lebar ia bercerita, nampak Ibu Ratna tersenyum. Ia sepertinya ingin sekali memeluk Arjuna, seolah memberi isyarat betapa bangganya dia dengan keberanian dan kejujuran Arjuna. Nak, Ibu ngerti kamu bingung sejak beberapa hari terakhir, tapi Ibu enggak tahu apa penyebabnya, katanya dengan seutas senyum. Ibu juga bisa bedakan kok, waktu kamu ngerawat Ibu dengan tulus, dan saat kamu ngerawat Ibu tapi dengan, sepertinya kamu ingin, Ibu bersedia kok. Nampak Ibu Ratna berkata sambil terisak bahagia. Arjuna tentu terharu dengan jawabannya, bahkan air matanya juga hampir tak bisa terbendung. Nak, kalau kamu nggak keberatan Ibu bersedia menjadi pelepas keinginanmu. Kalimat itu cukup membingungkan Arjuna. Maksud Ibu apa tuh? Arjuna berusaha mencari jawaban atas kebingungannya. Iya, sekarang atau nanti, sama saja. Ibu tetap nggak bisa mencegahmu. Lebih baik kamu jujur dengan apa yang kamu inginkan itu, jawab Ibu Ratna. Loh, kok Ibu ngomong kayak gitu?
ungkap Arjuna meski ia mengerti akan maksud ucapannya itu. Nah, ibu mohon ambillah, kata Ibu Ratna sambil menoleh ke arah bawah. Sementara Arjuna tetap diam. Setengah hati ia merasa sungkan, tapi setengah lagi juga timbul rasa penasaran. Ibu tahu kamu gugup nak, tapi ibu yakin kamu bisa dari awal. Kalimat Ibu Ratna itu benar-benar berhasil membuat gejolak dalam diri Arjuna timbul. Sampai-sampai ia lupa jika beliaulah seseorang yang dulu pernah mengasuhnya. Arjuna lantas beranjak lalu menyiapkan sajian yang sudah disediakan Ibu Ratna itu. Sedetik kemudian ia mendekatkan wajahnya lalu memberi perhatian lebih. Nampak Ibu Ratna menatap atap rumah seolah telah hanyut. Tanpa menunggu lama, Arjuna pun mempersiapkan dirinya lalu mulai melakukannya. Seruan menjadi saksi bisu, memecah keheningan malam. Seiring laju yang mulai konsisten, Arjuna berusaha membawa suasana menjadi lebih syahdu semata-mata, agar beliau tak kecewa lantaran telah memberi kesempatan baik itu padanya. Sebisa mungkin segala variasi ia terapkan secara hati-hati, agar beliau tak jenuh dengan satu variasi itu. Tapi ya namanya juga baru pertama. Meski sudah berusaha agar tak lekas usai, tapi kenyataannya Arjuna tiba dulu pada titik tujuan itu. Mulai sekarang kalau kamu ingin ya saja nak. Ibu enggak masalah dan gak akan pernah mempermasalahkannya, ungkap Ibu Ratna sambil tersenyum bangga. Iya bu, makasih banyak, sahut Arjuna sambil tersenyum. Dan rupanya bukan hanya malam itu Arjuna menghabiskan waktu bersama beliau, tapi juga malam-malam berikutnya. Bahkan tak terhitung dalam semalam, ia bisa berapa kali menyelesaikannya. Sejak saat itu Arjuna semakin semangat merawat Ibu Ratna. Selain karena hadiah kebaikannya itu, tapi juga ada manfaat yang diterima olehnya. Tak lain, kesehatannya berangsur membaik pula. Lambat laun, Ibu Ratna juga mulai terbiasa dengan perlakuan istimewa tersebut. Bahkan tak jarang Ibu Ratna sendiri yang meminta. Jika sampai sehari Arjuna absen tak menunaikannya, Ibu Ratna pun akan menanyakannya. Arjuna sendiri sadar mungkin ia bukanlah pria yang baik untuknya, tapi ia juga mempunyai alasan lain. Karena setelah rutin menjalankan niat baik itu, Ibu Ratna pun berangsur pulih seperti sedia kala. Dan ya, hingga saat ini Arjuna masih konsisten dengan kebaikan-kebaikan itu. Betul, bedanya ia bukan lagi sebagai putra angkatnya, melainkan menjadi suami untuknya. Ya, betul. Nah, para penonton setia Strawberry Manis yang kami banggakan, itulah kisah dari Arjuna dan Ibu Ratna. Sebuah kisah yang mungkin membuat kita semua merenung tentang makna cinta, pengorbanan, dan bagaimana hubungan antar manusia bisa berkembang menjadi sesuatu yang tak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang cinta datang dari tempat yang paling tidak kita duga, bahwa perjuangan dan ketulusan dalam merawat seseorang bisa berubah menjadi ikatan yang lebih dalam. Terima kasih telah setia menemani kami di Strawberry Manis. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kehidupan kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti cerita-cerita menarik lainnya hanya di Strawberry Manis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hangat dari kami, keluarga besar Strawberry Manis.